Dalam banyak hal dalam hidup kita akan mendapatkan pertentangan seperti ini, ya. Antara ngikut kawan ataupun enggak ikut. Ikut kawan ini nampak memang ada hal yang tidak menyenangkan sama dia. Tapi kawan, perbuatan yang dia ajak kadang adalah perbuatan yang dilarang oleh Nabi. Bagaimana, saya ikut atau tidak? Ini kan kalau ikut enak, kalau enggak ikut kurang enak, kurang nyaman karena kawan-kawan. Nah, di sini kemudian cinta kita dilihat. Kalau kita sanggup untuk memprioritaskan yang disuruh oleh Nabi, yang diperintahkan oleh Nabi, maka di sini kemudian kita sudah ithar, memprioritaskan apa? Memprioritaskan yang diinginkan oleh Nabi daripada yang diinginkan oleh kawan-kawan kita kadang. Kalau mampu begini, itu ada cinta rasanya. Itu ada cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang namanya cinta itu enggak cuma dianugerahkan begitu, tapi hasil usaha. Semakin ada banyak pengorbanan kita, merasa sulit untuk mencintai, semakin berharga cinta itu. Semakin susah kita mendapatkan seorang wanita, maka semakin mahal harga wanita itu, cinta kita padanya. Begitu. Begitu juga kita cinta kepada Nabi kita. Semakin berat pengorbanan kita untuk mencintai beliau, maka akan semakin besar rasa cinta itu. Lihat bagaimana cintanya para Ansar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah terjadinya perang Hunain, setelah terjadi perang Hunain ini menang, umat Islam menang. Banyak sekali ghanimah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun fai. Dibawa oleh Nabi, termasuk adalah onta yang banyak sekali, kuda juga. Ini adalah peperangan setelah Fathu Mekah, ketika Nabi akan balik pulang ke Madinah. Lalu harta perang yang ditinggalkan oleh orang Quraisy yang banyak ini, Nabi bagikan kepada tentara-tentara yang ikut perang bersama Nabi. Ada orang Ansar, ada orang Muhajirin, ada orang Mekah yang baru masuk Islam, ikut berperang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi memberikan orang-orang Mekah yang baru masuk Islam jumlah daripada harta peninggalan perang ini lebih banyak. Lebih banyak. Sedangkan orang Ansar, orang Madinah, enggak ada Nabi kasih, enggak dikasih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua harta itu dibagikan oleh untuk orang Mekah dan orang Muhajirin. Bayangkan tuh, setelah Nabi Fathu Mekah. Lalu tersiar kabar bahwa tuh lihat, Nabi Muhammad ketika beliau sudah pulang kampung, ketika menang dalam perang, yang diprioritaskan saudara-saudaranya, orang kampungnya. Kita nggak dikasih lagi. Tersiar kabar itu setelah perang Hunain, ya, sehingga orang Ansar duduk merenung. Fitnah kan terjadi. Nah, kemudian dengan ada yang memfitnah seperti itu, bahwa Nabi seakan-akan lebih suka kepada kaum beliau sendiri, orang Mekah, padahal baru masuk Islam. Kita yang udah lama membela Islam nggak dikasih apa-apa, orang itu dikasih. Kan begitu, fitnah muncul. Ada orang yang membawa fitnah itu. Lalu ketika Nabi mendengar orang Ansar bersedih gara-gara fitnah itu, Nabi katakan kepada orang Ansar, wahai orang Ansar, tidakkah kalian ridha kalau seandainya mereka pulang ke rumah mereka, mereka membawa kambing, onta, kuda ke rumah mereka, sedangkan kalian pulang ke rumah kalian membawa Rasulullah. Ya, kata Nabi, wahai orang Ansar, ya, ini mereka bersedih gara-gara fitnah itu. Mereka nggak dapat apa-apa. Ya. Enaknya apa? Enaknya kan pulang perang itu dapat kuda banyak, kemudian dapat onta banyak, dapat kambing. Enaknya begitu. Ya. Kemudian setelah itu Nabi katakan, wahai Ansar, orang Ansar, tidakkah kalian ridho kalau seandainya mereka itu yang dapat kambing onta itu, mereka pulang ke rumah mereka membawa kambing dan onta, sedangkan kalian pulang membawa Rasulullah. Menangis orang Ansar. Radina ya Rasulullah, radina ya Rasulullah, ya Rasulullah kami ridho, ya Rasulullah kami ridho. Lalu Nabi katakan, ya, aku adalah bagian daripada Ansar. Kemana Ansar pergi, aku akan pergi bersama dengan orang Ansar, kata Nabi. Menangis orang Ansar. Ya. Mereka memprioritaskan Nabi daripada
apa yang nampak sebentar itu enak atau nyaman. Ini tanda cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kaum Ansar.